resiliensi macam apa atau cara melenting macam apa lagi yang Komandan Bambang Pacul siapkan setelah galahnya atau salah satu galahnya patah 14 Februari bulan kemarin? Korea dilarang sakit hati. 3 rumus Korea. Trifokus. Kalau polisi punya tribrata, kalau Korea punya trifokus. Tombak. Pak, kenapa, saudara sekalian? Kenapa beliau tumbang? Karena dia tidak menjaga kekoreaannya. Kenapa tidak menjaga kekoreaannya? Karena tinggalnya sudah di Menteng. Ini yang cetakan selanjutnya itu udah ada logonya bestseller nih. Tepuk tangan dulu ini. Oh, mana ada buku politikus bestseller, Bos? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tampaknya para penggemar Komandan Korea sudah memadati ruang ini sejak pukul 2 saya lihat. Tapi tidak hanya itu, di sini barangkali juga ada beberapa peserta yang akan menimba ilmu, tidak hanya tentang jalan kesatria, tapi juga tentang kearifan-kearifan. Di sini kita sudah hadir pembicara yang tentu tidak asing lagi. Saya panggil, tentu adalah penulisnya sendiri, Mas Putut EA. Semua sudah tahu ya sama Mas Putut. Di Jogja siapa yang nggak tahu Mas Putut? Oke, Mas Putut, mohon untuk ke depan menempati kursi yang telah disediakan. Mas Putut akan ditemani oleh Mas Irfan Afifi. Kita tahu Mas Irfan Afifi ini juga salah seorang intelektual yang konsen di bidang kejawaan. Jadi sangat pas sekali di situ Mas kursinya untuk pembicara. Nanti di situ kita kasih untuk guest star. Oke. Nanti pembicara di sini. Oke. Baik. Saya minta Mas Irfan Afifi untuk maju ke kursi yang telah disediakan di depan. Oke, nanti kita bisa tanya-tanya Mas Irfan Afifi bagaimana memotret Komandan Pacul dari sisi filosofi Jawanya. Oke, dan yang tidak kalah penting adalah pembicara ketiga, yaitu Bapak Fahrudin Faiz. Beliau sudah sangat populer, tidak perlu saya jelaskan latar belakang beliau. Yang jelas, beliau nanti akan membahas sisi-sisi unik dari buku ini yang barangkali akan menambah wawasan kita dari yang sudah disampaikan Mas Irfan Afifi nantinya. Terima kasih Pak Faiz, terima kasih Mas Irfan, Mas Putut. Baik, saya sisakan satu kursi di sini buat gestarnya, buat bintang tamu yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Benar ya panitia, masih rahasia statusnya? Tapi semoga teman-teman sudah ada yang bisa menebaknya. Oke, saya duduk di sebelah sini untuk memandu acara. Jadi saya kosongkan satu buat gestar nanti. Baik, kita mulai acara ini dengan meminta terlebih dahulu kepada penulis untuk memberikan pertanggungjawaban. Jadi agak serem ya bahasanya. Oke, kita tanya deh, kira-kira apa nih yang melatari penulisan buku Mentalitas Korea Jalan Kesatria Komandan Bambang Pacul? Kok saya husnuzon nih. Mas Putut ini kan bisa dibilang pimpinan Korea juga sebetulnya di bidang-bidang tertentu di Jogja. Tapi ada satu hal yang barangkali masih belum menuju ke sana, tapi barangkali dengan menulis buku ini ada semacam rencana lebih lanjut untuk melenting ke arah yang posisinya ya naik sedikit, ya misal wali kota Jogja kah atau Bupati Sleman, ya siapa tahu kan. Kira-kira begitu Mas Putut.
Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan buat moderator kita. Terima kasih Mas Irfan Afifi dan tentu saja sebetulnya saya tahu Anda semua itu datang karena Mas Irfan dan karena Pak Farudin, bukan karena saya ya. Tepuk tangan lagi dong. Saya ini mong timun wongkok apa? Imbuh butuh ya, gue pantes-pantesan gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi moderator kita yang cerdas sekali dan intimidatif. Loh, moderator ini didatangkan ke sini susahnya minta ampun loh. Mohon Bukan maaf, hanya Mas Pak Irfan. Farudin sama Pak Irfan. Mas Irfan bisa, Pak Farudin nggak bisa. Pak Farudin bisa, Mas Irfan nggak bisa. Kata panitia nih. Begitu dua-duanya bisa, moderatornya nggak bisa. Bisa Pak, saya langsung siap komandan. Gitu. Dan saya memang meminta khusus Mas Nafil karena beliau adalah santri Korea. Teman-teman, sebetulnya buku ini dimulai dari hal yang sederhana. Anda mungkin beberapa yang mengikuti acara saya itu tahu kalau saya sempat wawancara dengan Pak Bambang Pacul ya, 3 kali. Nah biasanya dalam wawancara itu kan ya ada ngobrol-ngobrol yang tidak off cam lah ya istilahnya ya. Ya ngobrol-ngobrol setelah take video gitu. Kalau Anda dengarkan dengan saksama salah satu video dari Pak Farudin Faiz, ada yang namanya teori law of attraction. Iya Pak ya? Nah, saya merasa bahwa saya punya ketertarikan begitu ya, secara pribadi dengan beliau. Mungkin karena pertama kami sama-sama orang lapangan gitu ya. Dulu waktu saya muda saya ya kayak mungkin sebagian dari teman-teman ya aktivis lapangan gitu. Jadi ada ketertarikan itu. Jadi bisa memahami cara beliau berpikir dan cara beliau untuk berkomunikasi dengan orang. Itu ketertarikan pertama. Ketertarikan yang kedua, mungkin karena kami sama-sama hidup dalam jagat batin orang Jawa. Nah ini saya harus kasih tanda kutip di sini karena sebenarnya saya tidak begitu piawai biar nanti dibedah oleh beliau berdua. Saya ini kan jelek-jelek ya lulusan Fakultas Filsafat ya. Nyun sewu, kalau misalnya kita belajar filsafat barat, mau yang klasik ya, sampai yang sekarang ini ya, dari mulai Sokrates mungkin kalau menyimak semua video-videonya Pak Farudin Faiz sampai Habermas, Bourdieu dan lain-lain itu ya susah. Tapi kalau ada ikhtiar sedikit itu sebetulnya bisa dipahami. Tapi saya itu ujian filsafat India 3 kali nggak lulus saya. Susahnya minta ampun menurut saya. Mohon maaf Pak Farudin, saya memang agak tidak begitu pintar. Jadi saya coba ikut kuliahnya, iki dosennya sing goblok apa aku sing ra nyanda gitu ya. Saya baca bukunya gitu ya. Nggak lulus saya 3 kali. Padahal saya ini sudah jarang kuliah, masih nggak lulus kan kecewa. Walaupun saya sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat ya teman-teman, karena saya kuliah memang betul 7,5 tahun, tapi kan sebetulnya official saya kuliah itu hanya 3,5 tahun tuh menunjukkan saya punya ini. Nah karena yang 4 tahun ya itu tadi menggendandang sebagai aktivis begitu. Tapi kalau filsafat Cina demikian juga, saya ngulang, saya cuma ngulang sekali. Nah filsafat Jawa atau filsafat Nusantara saya dapat A. Padahal menurut saya filsafat Jawa itu susah. Cuma karena mungkin saya lahir besar dalam alam pikir dan jagat batin orang Jawa, agak lebih mudah waduh itu tamunya sudah datang. Tepuk tangan dong. Tangan yang meriah.
Silakan ditepuk tangani dulu. Ternyata udah ketahuan ya, spesial gestarnya ya. Wah ini makin grogi saya. Ya udah, terus ya. Nah, misalnya begini, ayo coba siapa yang nggak usah pakai ini ya, waktu kita terbatas. Coba siapa yang bisa menerjemahkan dengan baik ngono yo ngono ning ojo ngono ayo. Ayo modar Pak. Wangel iku. Ayo wong bule lah, wong intelektual luar lah kalau bisa. Ngono yo ngono ning ojo ngono. Enggak ini yang simpel aja, enggak usah yang sastro jendro Hayuningrat apa Dewa Ruci yang biasa dikaji oleh beliau. Angel, angel meneh. Iya kan, istilah-istilahnya saja susah. Menjadi mudah kalau Pak Farudin Faiz yang menjelaskan. Itu, dan nanti ada hubungannya dengan itu. Nah, saya melihat bahwa Pak Komandan Bambang Pacul ini berusaha menyampaikan falsafah hidup Jawa yang beliau pegang teguh ya. Bukan hanya beliau pahami, itu dengan cara-cara yang sangat mudah. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, buku ini tuh memang sengaja saya buat untuk para pembaca dalam tanda kutip pemula. Bukan berarti saya menganggap Anda semua yang punya buku itu pemula loh ya. Enggak. Tapi seorang penulis itu bagaimanapun harus tahu bayangan pembacanya kira-kira seperti apa. Nah, saya mencoba menurunkan derajat filsafat Jawa yang agak rumit itu menjadi yang lebih mudah dipahami. Dalam konteks tentu saja saya pilih yang sering disebut oleh Pak Komandan Pacul. Jadi itu sama seperti Pak Farudin Faiz, beliau tahu menerangkan filsuf-filsuf hebat itu susahnya minta ampun. Tapi begitu kita dengarkan kajian beliau, ini Mas Irfan pasti juga setuju. Kok iso dadi gampang ya? Ketoke angel. Biyen kene sinau Haber masih angel ya, Pak. Lah kok dadi gampang ya? Ah, mungkin loh ya Pak Farudin Faiz sengaja meningkatkan derajat intelektualnya supaya audiensnya lebih mudah memahami. Kira-kira begitu Mas Novil ya. Terima kasih banyak. Tapi pertanyaan saya belum terjawab tadi Mas. Gimana? Singkat saja, mumpung disaksikan Komandan Pacul di sini. Iya, gimana? Apakah ini cara untuk Mas Putut melenting ke misalnya Sleman 1, Oke, siap. Wali Kota Jogja? Siap. Tenang. Teman-teman, saya ini seperti komandan yang memilih jalan kesatria. Tapi kalau saya mohon maaf, saya jalannya jalan Brahma Pak. Bapak ibu saya soalnya guru. Cita-cita beliau berdua itu ya saya ini pengennya jadi guru. Ya karena lulusan filsafat jadi guru susah ya. Paling enggak jadi gurunya Korea ini. Itu ya. Jadi enggak lah. Kalau itu udah ada yang lebih pinter-pinter. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Mas Putu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita minta Mas Irfan Afifi untuk sedikit mengulas buku ini dari sisi bagaimana jalan kesatria atau mentalitas Korea ini punya kesinambungan dengan tradisi di Jawa. Monggo Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini mumpung Komandan Pacul sudah hadir, saya bisa pamer gitu ya. Saya bisa pamer. Jadi gini, saya tidak akan ngomong banyak tapi kira-kira poinnya begini. Satu, teknologi apa ya yang dikembangkan Komandan Pacul ini sebenarnya adalah teknologi spiritual. Atau mungkin bahasa hari ini mungkin teknologi mental sebenarnya. Teknologi mental yang itu sebenarnya terpendam dalam tradisi Jawa lama. Dan ini dibangkitkan lagi oleh Komandan Pacul. Itu yang pertama. Jadi ini teknologi saya rindu sekali, dari dulu rindu ada sosok yang bisa menerjemahkan
khasanah kayanya Jawa ini menjadi sebuah teknologi spiritual, teknologi mental yang aplikabel untuk hari ini begitu. Nah mungkin sosok Komandan Pacul ini yang kita punya eksemplarnya yang real, yang nyata, yang hidup, yang bertarung begitu ya. Sehingga bisa kita sesap, kita contoh, kita amati sosoknya dari penerjemahan eksemplar ini. Nah, ini sebenarnya yang sering dikenal banyak orang adalah bahwa teknologi mental ini atau mungkin bahasa lainnya mungkin olah jiwa begitu ya. Nah, olah jiwa ini sebenarnya mungkin mirip-mirip stoicisme hari ini. Tapi ini khas genuine orang sini. Jadi bagaimana mengolah penderitaan, bagaimana mengolah mungkin tepatnya paradoks hidup begitu untuk dilampaui begitu. Ini persis seperti musik kita sebenarnya. Musik dangdut itu kalau Anda amati gitu ya, dia kelihatannya kadang nyanyi sedih, tapi meminta kita untuk berjoget. Jadi kesedihan itu enggak perlu dipecahkan, cuma perlu diatasi, dilampaui. Ya, dalam sebuah paradok yang terus-terus hadir di dalam diri kita. Itu kerennya orang Jawa begitu. Dan sebenarnya secara gradatif masyarakat Nusantara. Makanya orang Nusantara atau orang Jawa pada umumnya itu dikenal paling tahan, paling cakap dalam mengelola penderitaan. Makanya hampir seluruh hampir seluruh penderitaan kita dari mulai banjir, dari mulai Covid, dari mulai apapun penderitaan yang kita alami, gempa misalnya, kita alami dengan riang gembira. Saya tuh sering lihat pas banjir itu ada orang yang selancar itu loh, selancar malah selancar. Ada yang nyanyi di atas genteng sambil nyanyi, seolah-olah ini penderitaan ini tidak bisa menjangkauku. Mungkin rumah saya bisa kelelep, mungkin rumah saya bisa hanyut, tapi saya enggak pernah hanyut. Malah saya nikmati dengan kegembiraan, kira-kira begitu. Nah ini saya ingin menyebut teknologi ini sebagai satu. Pertama adalah kekuatan kebudayaan kita sebenarnya. Kekuatan mentalitas kebudayaan kita. Makanya saya pengen menyebut ada dulu dalam hukum fisika itu namanya kelembaman. Hukum kelembaman fisik itu loh. Jadi kayak lentur, jadi misalnya orang naik kereta, itu kalau dia direm gitu, kadang set, balik lagi. Jadi dia sebenarnya enggak terlalu kuat, sebagai sebuah pokok itu enggak terlalu kuat. Tapi karena dia lentur, lembam, dia itu seberapapun angin besar menerpa dia, mungkin dia kelihatan kalah. Doyong atau sudah mulai jatuh gitu, tapi ternyata balik lagi. Itu beda dengan beberapa orang yang misalnya kokoh secara pribadi itu kokoh. Tapi nanti kalau anginnya lebih besar, dia akan tumbang. Kelebihan teknologi di sini adalah kelenturannya. Kelebihan teknologi di sini adalah kelembamannya. Bukan karena dia kokoh, tapi dia lentur, lenting, dan lembam. Makanya nanti ini terkait galah tadi. Galah untuk melenting, kira-kira gitu ya. Lentur, ini kecakapan kita. Kelihatannya kalah secara ekonomi. Kita itu negara paling kalah, bos. Tapi saksikan, mentalitasnya gak pernah kalah kok. Mungkin kalau sekarang diajak perang hari ini, wah kita paling tangguh itu. Mungkin gak punya senjata, tapi senjata kita adalah kelenturan, kelembaman ini. Nah ini adalah rekam jejak teknologi olah jiwa orang Nusantara. Dan kita menemukan eksemplar ini bernama Komandan Pacul. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan kesatrianya. Ada beberapa teknologi mental olah jiwa di dalam tradisi Jawa itu ada, saya menangkap ada 3 jalan. Jalan untuk tadi istilahnya Komandan Pacul itu jalan mi'raj kita.
melenting kita. Jalan melenting untuk ke atas itu jalannya 3. 1, apa ya, jalannya raja dengan bertapa. Ini jalan raja atau jalan Brahmana, biasanya tapa. Enggak perlu perang tapi kamu cukup tapa. Tapi ada satu jalan bernama jalan perang atau jalannya Pak Pacul, jalan peperangan atau jalan, saya menyebutnya dengan jalan spiritual dengan cara ngoko. Ini spiritualitas ngoko Pak Pacul ini. Spiritualitas ngoko itu apa? Tanpa tedeng-tedeng, tanpa aling-aling, sederhana, pokoknya gas. Kalau ada musuh sikat, sudah gitu. Jadi toponya Pak Pacul itu bukan menyembunyi di gua, tapi toponya adalah berperang di jalanan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini jalan spiritualitas ngoko. Makanya saya menangkap di bukunya Mas Putut ya. Ini mungkin juga perlu dapat kredit Mas Putut ini. Mas Putut ini pujangganya kira-kira. Nah, Pak kesatrianya Pak Komandan Pacul, kira-kira gitu. Ini diskursusnya yang bentuk Mas Putut ini sepertinya. Nah, jalan peperangan ini, spiritualitas ngoko ini, itu makanya hampir semua istilah-istilah Jawa yang keren, sama Pak Pacul jadi ngoko semua itu. Misalnya asah, asih, asuh. Asah itu apa? Kalau dulu kan bagus-bagus itu. Mengasah pikiran, asih itu cinta kasih. Dan sama Pak Pacul dibikin ngoko. Asah itu pelajari galahmu. Pelajari galahmu. Dia senang apa? Senang dipelajari nanti biar bisa didekati. Asuh. Kalau dia ngomong jangan bantah kamu, dengerin aja. Nah, kira-kira gitu. Asih. Ambil hatinya aja. Wes sudah pokoknya ambil hatinya gimana caranya dia senang. Loh, istilah-istilah yang dulu sangar, adiluhung, ini di tangan Komandan Pacul jadi istilah ngoko. Wah, ngeri itu. Nah, saya membayangin ini nanti juga begitu. Misalnya, kalau kamu mau perang kamu mau melenting, kamu harus punya pakaian, anggon-anggon. Anggon-anggon kesatria itu apa? Ya sudah, siapkan senjatamu. Apa? Senjata dari hasil pertapaan sekolahmu. Ijazah misalnya, atau sertifikat LPM atau misalnya gitu ya. Nah itu gunakan. Kemudian pengetahuanmu, sudut pandangmu. Ini curigo ini ya, senjatanya curigo. Kemudian nanti pakai turonggo misalnya. Kamu dengan visi pengetahuanmu yang lebih luas, kamu akan bisa melihat target sasaranmu. Melihat tujuan jauhmu. Begitu. Nanti perlu dong istirahat. Perlu ngecharge, perlu istirahat. Misalnya butuh pendamping yang keren, yang pas, yang cocok. Perlu rumah yang juga nyaman, tempat kita meletakkan kepenatan kita dan kemudian ngecharge. Perlu itu ngecharge agar nanti kalau ketika balik perang itu jadi menangan. Kira-kira gitu. Nah, di mata Komandan Pacul ini kemudian akhirnya spiritualitas ngoko ini, istilah-istilah adiluhung itu menjadi istilah yang sangat garang, istilah yang punya ruh begitu. Nah, yang ketiga terakhir, mungkin ini karena waktunya mepet nih Mas Novil ini. Jadi enggak jadi bedah buku. Yang ketiga, apa yang dihasilkan dari spiritualitas ngoko ini? Akhirnya adalah sifat yang sudah tanpa embel-embel. Alias sifat ngelegeno. Ngelegeno itu apa ya? Sudah tanpa pakaian. Kalau jenengan tahu huruf Jawa yang tidak pakai sandangan itu sudah ngelegeno. Alias nanti capaian mentalitasnya Pak Pacul itu kemudian menjadi simple, sederhana. Tanpa embel-embel. Mau ngerokok, rokok aja. Nggak usah ditutupi citra-citra. Politik di saat sekarang, iklim politik kita, para politisi kita itu penuh pencitraan. Penuh image, penuh berusaha tampil manis. Penuh tampilan-tampilan citraan yang seolah-olah menunjukkan mereka baik. Di saat itulah muncul Komandan Pacul. Yang tanpa tedeng aling-aling, ngoko, bares, kemudian ngelegeno. Sudah, nggak usah pakai baju, kita hadir
hadirkan kedirian kita secara sederhana dan telanjang begitu. Nah ini capaian sehingga nanti capaian ilmunya, capaian kebijaksanaannya itu apa? Kebijaksanaannya itu tidak lagi normatif. Kita kan kadang kalau diceramai orang, itu isinya normatif kan sebel. Nah ini apa? Kebijaksanaan yang diperas dari pengalaman pahit getir kehidupannya. Itu akhirnya kemudian kebijaksanaan ini diambil dari kenyataan hidup yang sudah dialami secara intim. Sehingga apa yang terjadi adalah kebijaksanaannya tidak terkesan menggurui. Kebijaksanaannya akhirnya tampil apa adanya. Tampil penuh dengan filsafat-filsafat yang hidup yang kokoh sehingga orang merasa tidak digurui. Makanya oleh karenanya mungkin sosok Komandan Pacul ini disambut oleh para Korea di Indonesia ini. Kira-kira begitu. Nah, kebijaksanaan yang model inilah sebenarnya yang saya pikir ya di masa ini yang diperlukan. Apa ya, sebuah kebijaksanaan yang diambil dari realitas pengalaman hidup yang kemudian membuat mereka tidak lagi normatif, tapi sudah merupakan perasan dari pengalaman hidup yang objektif, sehingga dia tidak menggurui. Dan saya pikir Komandan Pacul menjadi eksemplar itu ya, menjadi eksemplar itu dan bisa jadi kalau misalnya ada cita-cita dia melihat sosok Soekarno yang inspiring gitu ya. Mungkin sekarang hari ini dia sudah menginspirasi banyak orang. Dia sudah memberi inspirasi kepada orang untuk jangan mau kamu ditundukkan oleh kenyataan. Kamu itu di luar kenyataan, kamu melampaui kenyataan itu. Kenyataan itu ada dalam genggamanmu dan Komandan Pacul membuktikannya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya yang meriah buat Mas Irfan Afifi. Saya kira cukup jelas ya bagaimana keterkaitan mentalitas Korea itu dengan tradisi adiluhung Jawa. Tadi Mas Irfan sudah menjelaskannya dengan bagus. Nah, selanjutnya akan saya pasrahkan kepada Pak Fahrudin Faiz untuk memberikan ulasan dari sisi-sisi yang mungkin lebih milenial, lebih bisa diserap lagi sesuai dengan kenyataan yang dialami para Korea ini, Pak. Salah satu yang belum disinggung Mas Irfan misalnya tadi bagaimana mencari galah yang tepat itu untuk melenting, salah satunya adalah mencari pasangan yang tepat. Nah, saya pikir Pak Fahrudin Faiz ini punya tips, punya wawasan yang bisa diambil dari misalnya filsafat cinta atau apalah yang saya pikir sangat ditunggu-tunggu juga Pak oleh pemirsa. Barangkali sisi itunya juga dibahas. Monggo Pak Faiz. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jadi pengajian Mas. Betul. Enggak apa-apa ya, tadi semangat-semangat semua sampai sekarang jadi pengajian akhirnya. Oke, yang saya hormati semua saja khususnya Komandan Pacul, Mas Putut, Mas Afifi, dan Mas Moderator yang kelihatannya sedang mencari galah untuk jodoh nih Mas. Nyari galah di sini juga banyak mungkin Mas. Monggo saja. Ini pesanan Pak. Oh. Baik. Ya izinkan saya pertama-tama mengapresiasi lahirnya buku yang luar biasa ini. Ya, ini bagi saya buku ini luar biasa karena kombinasi dua kasta. Satu kasta ksatria, yang satu kasta brahmana. Tadi katanya gitu, kastanya brahmana. Tapi memang begitu. Putut itu kalau dalam pendidikan Jawa kuno itu putut itu satu tahap lagi akan jadi begawan. Nah, murid tertingginya seorang begawan, jadi tinggal naik satu step lagi akan muncul begawan putut. Oh, masuk begawan putut. Putut. Saya tahu ini tidak dari buku-buku filsafat Jawa, dari S.H. Mintarja. Iya. Di salah satu karya beliau Nogososro Sabu Inten itu waktu
Joko Tingkir Mas Karebet berguru pada Panembahan Ismoyo itu namanya Putut Karangjati. Nah, nantinya Mas Karebet kan meskipun jadi putut Brahmana pada akhirnya jadi raja. Jadi tidak menutup kemungkinan Mas Putut meskipun Brahmana untuk naik ke kasta ksatria, siapa tahu memang dunianya sedang butuh ya. Baik, begini. Bukunya sudah luar biasa ya. Saya ingin mengkontekskan tadi bagaimana dijelaskan oleh Mas Afifi tadi tentang beliau Pak Komandan Bacul untuk teman-teman hari ini. Jadi ada beberapa nilai filosofis yang mungkin penting untuk generasi kita hari ini ya, tidak sekedar urusan perjodohan tadi. Yang pertama, ketika saya membaca buku itu, yang terbayang di kepala saya di antara para filosof adalah pikirannya seorang filosof Jerman namanya Martin Heidegger. Beliau punya tipologi manusia itu dua. Yang pertama Dasein, yang kedua Dasman. Dasein itu manusia otentik. Manusia yang tampil sebagaimana dirinya, keinginannya, harapan-harapannya, pemaknaan-pemaknaannya. Sementara Dasman itu manusia yang hilang, yang tenggelam dalam kerumunan, yang tidak jelas apa visi, apa keinginan, apa target, apa makna, apa tujuan hidupnya. Yang dia lakukan hanya mengalir saja mengikuti arus zaman. Nah ya tentu saja beliau Komandan Pacul bagi saya seorang yang sangat otentik. Beliau seorang Dasein. Tinggal teman-teman yang muda-muda ini, saya agak prihatin teman-teman hari ini itu mode hidup kita itu mode dari viral ke viral. Jadi kita akan ngerubung di sana, ikut saja mana yang viral saya hadir di situ. Kita ndak punya ekspresi sendiri, ndak punya pemaknaan sendiri, ndak punya otentisitas kita sendiri. Pokoknya kita mengalir saja. Bagi saya pelajaran penting dari beliau adalah ayo jadi diri kita sendiri. Kalau iya ya kita bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Kalau oke saya bilang oke, kalau tidak ya saya bilang enggak oke. Entah apa resikonya tapi inilah makna versi saya. Dan itu saya lihat di profil beliau di buku itu. Itu bagi saya sangat menginspirasi untuk teman-teman hari ini. Indonesia itu secara kuantitas jumlahnya banyak sekali penduduknya. Itu kalau semuanya Dasein, kita luar biasa. Siapa bisa mengalahkan kita? Tapi karena kita hanya kerumunan saja. Jadi di antara yang ada di sini misalnya mungkin yang Dasein hanya 1, 2, ya jumlahnya sebenarnya yang eksis hanya 2. Kita tidak perform kalau dalam bahasa lainnya ya. Maka pelajaran pertama menurut saya untuk teman-teman muda hari ini, yuk ikuti apa keinginanmu, maknai hidupmu, beri tujuan-tujuan yang jelas, yang konkret, tempuhlah, berjuanglah untuk menuju ke sana. Nah ini bagi saya yang pertama ini penting ya untuk teman-teman. Ini pelajaran dari buku itu kelihatan. Bagaimana beliau yang Jawa dengan versi berpikir beliau, dengan pemaknaan versi beliau sendiri. Mungkin nanti kalau ada orang pujangga Jawa beneran, wah maknanya enggak begitu, peduli amat. Saya punya pemaknaan sendiri tentang filosofi hidup Jawa versi saya. Itu yang bahasa saya Dasein. Itu kalau saya tarik ke Nietzsche lebih ngeri lagi beliau menyebutnya. Orang-orang yang hanya hidup dalam kerumunan itu hanya orang-orang yang mentalitas budak. Jadi bukan mentalitas merdeka. Nah, jadilah kalau bahasanya Nietzsche ya, jadilah Superman. Manusia sejati yang menegakkan keinginanmu, cita-citamu, harapanmu. Itu pelajaran pertama ya dari situ. Sebelum nanti perjodohannya Mas. Terakhir itu Pak, terakhir. Enggak apa-apa. Tenang aja, kebagian. Yang kedua, ini karena saya
membaca buku itu ya. Jadi kesan saya saja yang muncul di kepala saya, tapi yang relate dengan teman-teman yang sore hari ini hadir. Yang kedua, Korean mentality, mentality Korea. Ini menarik. Sejarahnya adalah di buku itu kenapa disebut mental Korea. Tapi memang kalau teman-teman belajar beneran filsafat Korea, sebenarnya sangat nyambung dengan mentality Korea yang diuraikan di situ. Mentalitas Korea itu kalau belajar filsafat ya, ada 3 filsafat yang sampai hari ini hidup di Korea. Yang pertama namanya Jong, yang kedua Nunci, yang ketiga Han. Ini filsafat Korea kontemporer, bukan Korea yang masa lalu yang agak bau-bau konfusianisme yang itu. Tapi ini yang hari ini ya. Itu kayak kalau di Jepang ada Ikigai, ada Kaizen dan lain sebagainya. Nah kalau di Korea itu 3 ini. Jong, Nunci, dan Han. Jong itu relasi. Jong itu emosi. Kalau Nunci itu relasi, kalau Han itu resiliensi. Jong itu tentang bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dengan penuh kasih sayang, mungkin mirip dengan kalau di situ mencari galah yang tepat. Itu Jong. Salah galah ya salah target, salah tujuan. Ini Jong namanya. Kalau di Korea hari ini, makanya luar biasa kan Korea dengan budayanya hari ini, melentingnya luar biasa budaya Korea. Mereka punya filosofi Jong. Jadi bagaimana berhubungan dengan orang lain dengan tepat, mungkin dengan penuh kasih sayang, kesetiaan, dan lain sebagainya. Kalau itu masuk nilai-nilai konfusiannya. Yang kedua, Nunci. Kelihatannya ada bukunya nggih Mas Putut. Buku yang judulnya Nunci itu. Ya, ada terjemahan. Ini berhubungan dengan bagaimana kita membaca perilakunya orang lain. Jadi bagaimana kita mengamati, Mas Putut ini kalau saya ajak ngomong bolak-balik kedip-kedip, tolah-toleh, jangan-jangan ini beliau bosen deket dengan saya ngobrol misalnya. Ini kemampuan Nunci. Mas Afifi kok enggak berani lihat saya, jangan-jangan beliau takut sama saya. Ini membaca perilaku, jadi membaca perilaku. Ini penting, kita harus paham perilaku orang-orang sekeliling kita. Dan yang ketiga Han ini menarik. Han ini seperti dijelaskan oleh Mas Afifi tadi ya, seperti orang Jawa yang tangguh sekali dalam penderitaan. Han itu daya kita, kekuatan kita saat mengalami kesedihan, tapi justru keluar dari situ jauh lebih kuat. Kalau mungkin di situ ya istilahnya melenting tadi. Dari kondisi negatif kita melenting jadi super positif. Ini filosofi Han namanya. Di filosofi Han inilah orang menyebutnya resiliensi. Bagaimana kita bisa fight back. Dan itu kalau di filsafatnya resiliensi itu simbolnya 3 jenis binatang. Yang pertama kepiting, yang binatang 2, yang satu tumbuhan. Yang kedua kaktus. Dan yang ketiga kupu-kupu. Nanti teman-teman coba dicek ya. Sejauh mana kekuatan resiliensinya. Apakah seperti kepiting, apakah seperti kaktus, apakah seperti kupu-kupu. Kepiting itu kalau dia keplorot itu bahasa Indonesia saya enak Mas Putut. Kalau dia keceglong ke bawah, meskipun betapa tingginya kalau dikalkulasi dia sendiri tahu enggak nyampe saya, tapi dia tetap akan berjuang bisa keluar dari lubang itu. Meskipun keplorot jatuh lagi, dia tetap akan naik lagi. Jatuh lagi, dia tetap akan naik lagi. Itu istimewanya kepiting. Ini jenis resiliensi pertama. Jadi kegagalan apapun dalam hidup, ya itu berarti isyarat untuk memulai lagi dari awal. Bukan isyarat untuk menyerah dan putus asa. Ini gaya resiliensi tipe pertama. Itu nanti boleh disambungkan dengan nyari jodoh tadi. Gagal ya nyari lagi, gagal ya nyari lagi ngapain? Wong stok masih banyak. Kalau mau. Iya.
Oh, ngapain kak ya stres? Oh pasti banyak, enggak apa-apa. Jadi naik terus, naik terus. Yang kedua resiliensi itu kaktus. Kaktus itu hidupnya di padang pasir, tapi dia bisa sehat, seger. Dia bisa tumbuh. Jadi bayangkan dia bisa tumbuh meskipun di padang pasir, bahkan dia berair. Jadi jangan jadi generasi manja, isinya mengeluhkan situasi saja, tumbuhlah meskipun tempatmu adalah padang pasir yang tidak ada airnya sama sekali. Ini versi kedua. Kalau isimu kan sambat terus ya isinya, wes. Jadi ayolah, kamu bisa kok. Iya memang kalau di padang pasir tidak bisa jadi mawar, tapi kan kamu bisa jadi kaktus, sama indahnya. Ya, berarti kamu harus cerdas itu untuk milih ekspresi dirimu sesuai lapangan, sesuai medanmu. Dan yang ketiga kupu-kupu. Kalau kupu-kupu saya tidak perlu menjelaskan ya betapa dia harus mengalami fase pahit, fase mundur sebentar, fase dikelilingi oleh kepahitan-kepahitan tapi nanti keluar jadi sangat indah. Itulah resiliensi, itulah melenting. Keluar jadi kupu-kupu seindah beliau saat ini mungkin. Seindah Mas Putut yang sebentar lagi jadi begawan ya Mas, enggak ya. Jadi Wali kota. iya meskipun Putut tetap masih bisa lah jadi. Okay. Jadi itu pembacaan saya yang kedua. Jadi yang paling penting selain mental Koreanya melenting lah. Cari momen di mana saya dulu sering pakai istilah meletik. Meletik itu tiba-tiba muncul kayak apa? Semula berkeliaran di bawah tapi tiba-tiba muncul ke atas bercahaya. Itu kalau bahasa Jawa namanya meletik, melenting bahasa Indonesianya. Ini penting ya untuk teman-teman muda hari ini. Semangat ini penting karena zaman hari ini kan serba tidak bisa diduga. Yaitu yang kedua, pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Ya Mas, masih ada waktunya? Ada Pak, 3 menit maksimal. Ojo, jangan banyak-banyak. Ini saya harus segera ngomong jodoh nanti ditagih. Baik, tentang jodoh ya. Yang pertama, diksinya menarik kalau di buku itu ya. Beliau Pak Komandan Pacul memilih jodoh. Ini penting, diksi memilih ini berhubungan dengan dasain tadi. Milih itu berarti kita yang kuasa. Dalam budaya Jawa, saya pernah baca, mungkin Mas Afifi bisa mengingatkan. Jadi wong lanang itu menang milih. Tapi wong wadon menang nolak. Jadi maka dua-duanya laki-laki dan perempuan jangan kehilangan senjatamu. Yang laki-laki jangan kehilangan senjatamu untuk milih. Dan yang perempuan jangan kehilangan senjatamu untuk nolak. Bertarunglah sebagai dasain. Manusia-manusia otentik. Nah, pilihlah sesuai yang kalian inginkan. Dan yang perempuan, tolaklah yang tidak kalian inginkan. Ini yang saya sebut tegak tadi, jadi dirimu sendiri. Gitu loh. Jadi ditolak terus tidak apa-apa, saya masih bisa milih yang lain. Itu yang saya maksud, jangan kehilangan daya pilih. Kalau kalian ditolak sekali terus lemes, oh kamu kehilangan senjatamu berarti. Senjatamu itu milih. Dan menarik ya 3 perempuan yang kalau dalam wayang ilustrasinya yang ya Sumbodro, Larasati, kemudian Sri Kandi. Sebenarnya kalau personifikasi beliau di situ wayang itu Bimoseno, masih ada satu Arimbi. Sumbodro itu tipe ibu rumah tangga yang baik. Larasati itu tipe pendukung karir yang baik. Sri Kandi itu bahkan wanita karirnya. Tapi ada lagi, ya ibu rumah tangga yang baik, ya mendukung karir bahkan menyupport suaminya berjuang
Dan dia sendiri juga kesatria, Arimbi. Istrinya Bimoseno itu sendiri. Nanti beliau mendukung karir suaminya dengan mempersembahkan Gatotkaca, anak sematawayangnya, untuk mendukung perjuangan. Kemudian beliau sendiri juga hebat, sebelum dinikahi nantang perang dulu. Jadi kalahkan saya dulu kalau mau menikahi saya. Ini bagi teman-teman yang baru S1 kemudian yang diincer sudah S2, hati-hati kalau tantangannya begitu. Alamat kalah kamu. Jadi cari ya gitu. Ini menarik ya, kualifikasi ini. Silahkan saja teman-teman memaknai yang ideal seperti apa. Beri makna sendiri, tidak usah takut. Beri versi dirimu sendiri. Ideal itu begini. Pak, kalau saya tidak Sri Kandi, tidak Larasati, tapi Sembodro dikurangi ininya, itu tidak apa-apa. Jangan terlalu kaku membaca teori, membaca tipe. Itu yang saya sebut dasain tadi. Beliau Pak Komandan Pacul juga begitu. Beliau membaca itu versi dia sendiri. Bimoseno versi beliau, Sri Kandi versi beliau, Larasati versi beliau. Kalian juga tafsirkan versi dirimu, maknai versi dirimu. Itu yang menurut saya hari ini kurang. Jadi di kita itu sering saya keluhkan, banyak skripsi, banyak tesis, banyak disertasi, tapi tidak banyak inovasi. Karena kita tidak berani memaknai hidup kita sendiri. Muter makna itu, ngulang-ngulang terus. Nah, ini bagi saya pelajaran-pelajaran penting untuk teman-teman yang sedang berupaya membangun makna, sedang berupaya ingin merancang hidup ke depan. Saya membaca buku yang ditulis Mas Putut itu, ya mungkin mirip-mirip baca bukunya Marcus Aurelius, atau baca bukunya Seneca tentang gimana cara hidup ideal, cara hidup baik. Jadikan itu salah satu referensi. Tentu saja tidak untuk dijiplak mentah-mentah, wah saya harus persis begitu, tidak harus begitu. Itu namanya kalian dasman lagi, tenggelam lagi dalam arus. Jadi dirimu sendiri. Nanti percayalah kalau kamu hebat, 10-20 tahun lagi akan dituliskan buku oleh Mas Putut tentang kalian. Oke ya, itu janji beliau. Baik, saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Faiz. Jadi catat ya baik-baik tadi itu tips yang dikasih tahu oleh Pak Faiz. Saya kira penting itu. Kalau Mas moderator apa perempuannya? Aduh, itu yang belum saya telusuri Mas Putut. Nantilah ya. Oke, kita sampai pada waktu yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita sambut dan kita minta Komandan Bambang Pacul untuk maju ke depan menempati kursi yang telah disediakan. Kita minta beliau nanti untuk memberikan arahan-arahan, namanya komandan ya. Kita tunggu arahan beliau. Oke, mohon dikasih jalan. Selamat datang komandan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Bambang Pacul. Oke. Monggo duduk yang sebelah sini. Yang sebelah sini, komandan. Oke, karena saya Korea masih kelas remah-remah rengginan, jadi Mas Putut mohon mendampingi Komandan Pacul. Saya geser saja. Oke, kalau di sini saya lumayan tidak dredeg. Kalau di situ nanti saya nggak bisa ngomong. Oke, siap. Di sini di tengah-tengah kita sudah hadir Komandan Bambang Pacul. Nah, di sini teman-teman yang sudah membaca bukunya tentu sudah paham ya bagaimana tingkat kekuatan mental Komandan Bambang Pacul ini dalam karirnya selama ini. Dan sampai ditulis oleh Mas Putut, saya kira perlu untuk kita minta sedikit respon, sedikit komentar dari Komandan Bambang Pacul terkait buku ini.
secara khusus karena sebelum-sebelumnya saya koreksi jika saya salah, belum ada buku sejenis ini yang secara spesifik membahas jalan kesatria Bambang Pacul. Saya pikir penting kepada komandan untuk memberikan testimoni lah. Sebetulnya komandan, saya pengen bertanya secara spesifik, tapi entah itu akan dijawab atau enggak ya. Mohon maaf jika Korea itu yang penting berani nanya. yang penting berani nanya. Nah, Jika kalau beliau berhak menolak. baik, jika pertanyaannya salah dan dianggap kurang ajar, siap disalahkan begitu. Jadi kira-kira resiliensi macam apa atau cara melenting macam apa lagi yang Komandan Bambang Pacul siapkan setelah galahnya atau salah satu galahnya patah 14 Februari bulan kemarin. Kira-kira begitu Pak Bambang. Monggo. Ya, terima kasih. Wah, ini langsung menohok pada kekalahan. Mohon maaf, siap salah. Enggak apa-apa. Dan itu buku kedua itu. Mentalitas Korea ketika kalah. Masuk. Iya, Dinda. Biasa di dalam sebuah kehidupan itu ada kalah, ada menang. Itu wajar-wajar saja, gitu loh. Baru setelah pertempuran kemarin 14 Februari kalah, masuk rumah sakit dulu. Wah, ini true story nih. Karena bagi Korea kekalahan itu menyakitkan. Kunci mengatasi kegagalan itu hanya satu, persiapan. Kami semua sudah merasa persiapannya bagus. Tapi ketika kalah, pukulan telah. Kok bisa? Setengah 2 malam, hari Kamis, masuk rumah sakit. Istirahat dulu, sontek. Jam 9 pagi, Kamis, tanggal 15, ngelilir, bangun. Sama dokter suruh istirahat, enggak lah. Saya mau istirahat di tempat lain. Jadi saya renungi kekalahan ini. Itu di dalam bahasa menterengnya postmortem. Cek dulu. Seluruh kekuatan dicek lagi. Seminggu baru ketemukan, mati saya bilang. Seminggu Pacul boleh dibilang enggak tidur. Tiap hari bangun, makan yang dipikirin kekalahan. Harus saya temukan ini barang. Udah ketika ketemu ya sudah. Oh ini baru seminggu persis terkonfirmasi. Seminggu berikutnya itu Selasa malam terkonfirmasi. Oh ini udah paham sekarang saya. Kenapa ini saya dihantam badai seperti ini. Kami mendapat pukulan badai yang luar biasa. Terus gimana? Ya bangkit lagi dong, gitu loh. Bangkit lagi. Jadi Diko kalau para Korea ini patah, jangan mau. Gitu loh. Spirit Korea kalau beliau pakai filosofi 3 tadi. Filosofi kepiting, kaktus, dan kupu-kupu. Kan gitu. Beliau filsafat, beliau bisa William Friedrich Nietzsche, Habermas. Menjadi manusia super, manusia agung, Habermas. Itu Hitler punya. Kalau Bambang Pacul, enggak usah Habermas. Kita enggak mau kalah, itu aja lah. Itu aja. Clear? Kasih tepuk tangan dong. Jadi yang profan aja, adinda sekalian. Korea ini kita ambil dari zaman penjajahan yang hidup di sini. Dulu Jepang menjajah republik ini membawa 2 manusia. Satu manusia Korea yang disuruh kerja di bawah sana, disuruh ke sana kerja kasar. Satu lagi Jungun Yanfu. Jungun Yanfu itu ya udahlah nanti baca sendiri melalui Google ya. Nah ini Korea kelas bawah, saya ini merasa kelas bawah. Saya nggak boleh kalah.
Saya harus hidup, saya harus survival, dan saya harus melenting. Begitu. Kekalahan bagi seorang Korea sangat menyakitkan. Itu dibawa terus sampai bawa tidur. Lu kalau dikalahi bawa sampai ke tidur, bawa sampai ke mimpi, bawa sampai makan, bawa sampai kau ke tempat toilet. Kekalahanmu, kenapa aku kalah? Begitu Pak. Gak boleh ada nyerah. Gitu loh, gak boleh hanya nyerah. Kalau kau menyerah, mentalitas Koreamu itu baru 40%. Nggak mau kalah, jangan mau kalah. Pastikan di mana kau kalah. Setelah itu perbaikilah. Begitu, bos. Ya toh? Jadi orang-orang Korea yang disuruh kerja di bawah ini oleh Jepang ini, suruh Romusa itu yang paling depan Korea-Korea ini. Jadi di mana Jepang menjajah di Republik ini, di situ istilah Korea ada. Kakek saya ini orang agak berpunya. Kalau manggil kita-kita itu yang di bawah itu Korea. Kita Korea udah makan belum? Suruh makan dulu. Gitu. Pokoknya bangsa kita nggak usah direken aja. Oh jangan mau kamu nggak direken. Anda jangan boleh nggak direken. Tapi pakai pikiran. Gitu loh. Bambang Pacoli ketika masih mahasiswa miskin, dihina. Pernah nih dihina nih sama seorang kawanku yang teknik sipil UGM. Adiknya jadi juara 2 Putri Solo. Ini true story nih. Ini true story. Dia bilang, ini karena banyak yang, kalau dulu namanya apel ya, malam minggu ngapelin gitu. Enggak pakai WA belum ada. Kalau kau bisa, kalau kalian ini bukan punyanya saya, kalau kalian bisa menjatuhkan hati, ini adik aku, ku kasih hadiah motorku. Begitu bos, sombong kali dia. Oke, kita coba bos. Begitu, teknik kita terapkan, teknik Korea. Teknik Korea kalau mau bertempur, siapkan dulu tabungannya. Bergaya agak kaya dikit. Gitu loh, apa yang menarik ya kita pelajari, nanti itu ilmu sendiri. Intinya ku cerabut dia dari orbitnya, ku ajak ke Gua Selarong sana. Ke tempat sulit dia bergantung pada saya dong. Sebelumnya saya survei dulu. Gitu loh, tempat sulit lu bergantung pada saya. Tepuk tangan. Akhirnya bisa nih ku jatuhin, cuma aku nggak berani teruskan, ini kosnya ketinggian. Korea belum mampu kan gitu loh. Nah kalau gitu udah beres, kita lepas, begitu aja. Kita ngomong, nih udah gue beresin. Begitu gimana? Nah, kalau motor ku ambil juga nggak bagus. Dah lu traktir aku, beres begini, ku selesaikan, begitu. Tekniknya cewek-cewek itu kau cerabut dari orbitnya, kau tunjukkan kamu super di situ, jatuh dia pasti. Oh, itu trik Korea bos. Understand? Jadi Adinda, bagaimana kena pukulan kalah? Korea sakit kalau kalah. Dan untuk itu Korea akan refund kembali. Korea dilarang sakit hati. 3 rumus Korea. Trifokus. Kalau polisi punya tribrata, kalau Korea punya trifokus. Nah, ini ilmu baru nih. Belum ada di buku ini. Belum ada di buku. Ya. Trifokus. Fokus 1, don't worry, be happy. Hati Diko tidak boleh galau. Tidak boleh gelisah. Tidak boleh susah. Kau harus menemukan kegembiraan dalam hatimu. Diputus pacar, nggak apa-apa, kau bikin hatimu happy. Gimana caranya Pak Pacul? Nanti ada tahapannya. Diko nggak akan pernah menemukan Bambang Pacul sedih. Nggak ada. Clear? Cetak? Buatlah suasana hatimu selalu happy. Ini kunci pertama. Para Korea, ini trifokus, fokuskan hatimu selalu happy. Yang kedua,
Apa Pak Pacul? Pikiran. Fokuslah pada solusi. Oke. Solusi. Fokus solusi. Hati, pikiran, fokus pada solusi. Ini terjemahnya ini panjang, tapi disingkat aja. Fokuslah pada solusi. Kenapa Diko kesini? Nah, Diko mau dapat wejangan dari kawan-kawan ini, kan gitu tak? Ilmu baru. Yang terakhir, ini penting. Kalian masih muda, badanmu masih sehat. Tetapi jagalah kesehatanmu, jagalah badanmu. Tetap sehat. Pak Pacul usia berapa? 68. Oh, muda gimana? Ini udah komorbid kena gula, Bos. Gitu. Barang sudah nyekukruk, Bos. Jadi cewek cantik sudah nggak mempan saya, Bos. Gitu loh. Jadi sudah tidak ada kekuatan itu. Tetapi saya jaga kesehatan. Oke. Karena nanti cita-cita itu digerakkan oleh badan yang sehat. Keinginan badan harus sehat. Kalau badan nggak sehat gimana? Mau datang pakai kursi roda yang bener aja. Ya, jagalah kesehatanmu. Berarti ini kadang-kadang kawan-kawan yang suka minum, kurangi. Ini penyakit nih. Bukan dihilangkan ya, kurangi ya. Dikurangi. Kalau yang mengatakan Bukan dihentikan ya, dikurangi. kalau Pak Farudin suruh menghilangkan. Dihilangkan itu berdosa kan gitu. Kalau Korea santri dihilangkan. Kalau Korea Pacul kurangi. Clear? Jadi kamu minum jangan ugal-ugalan sampai mabuk jangan. Kurangi aja. Jaga itu. Tidur jangan sampai lebih dari jam 2 malam. Ini penyakitnya anak-anak muda ini begadangan terus. Nanti tua badannya sakit. Itu enggak kerasa, ya. Jadi jagalah badanmu karena menurut salah satu Alkitab ditulislah badanmu adalah kuil Tuhan. Nah, itu. Jangan kau rusak kuil Tuhan. Oke? Clear? 3, fokus. Don't worry, be happy. Fokus pada pikiran, solusi. Yang ketiga, jaga kesehatan. Udah kalau ini, maka dasar kekoreaanmu ada. 3, mentalitas dilatih. Mental Koreanya dilatih. Gitu loh, jangan pernah mau mundur. Ini kalau mau ke sana kok mentok, jangan menyerah. Cari cara lain, cari cara ini, cara itu sampai tembus. Sampai titik toplos. Begitu, Bos. Ya. Kalau belum tahu, tanyalah para Korea. Korea yang sudah sukses itu. Udahlah, percaya sama saya yang di DPR saya itu isinya Korea semua itu. Itu Pak Trimedia Panjaitan itu raksasa, Pak. Pengacara, doktor, kan gitu. Kandidat doktor. Itu di DPR 22 tahun sudah, kemarin tumbang, Bos. Saya tidak ngomong berapa miliar duitnya habis. Tumbang. Pak, kenapa, saudara sekalian? Kenapa beliau tumbang? Karena dia tidak menjaga kekoreaannya. Kenapa tidak menjaga kekoreaannya? Karena tinggalnya sudah di Menteng. Gitu loh. Pilar rumahnya kayak pilar Romawi, Bos. Gede banget. Saya datang, mohon maaf Pak Trimet. Ini orangnya kecil kok. Tiangnya gede banget. Tinggi gitu loh. Di Menteng, Bos. Mobilnya juga gede, Bos. Lexus, Bos. Sudah menikmati. Rumah makannya banyak. Bos. Nah, kekoreaannya berkurang. Jadi orang yang kalau sudah melenteng dan sampai ke titik puncak, kadang-kadang lupa semangat Koreanya. Pak Trimet itu kalau dulu ketika ketemu saya di Senayan 2004, tangannya itu kalau disuruh lurus gini,
Nggak sama bos, lebih panjang yang kanan. Kenapa Pak Pacul? Ini untuk gandul bis kota. Loh ini true story. Enggak, kalau Komandan Pacul menjaga kekoreaannya enggak? Oh tetap saya jaga kekoreaan sampai meninggal, nanti saya akan jaga kekoreaan saya. Tisu, Pak. Clear ya Daya? Eman-eman, jadi kayak raksasa berdegubum aja Pak Trimet ini. Bum. Top 10 daftarnya, ada Pak Lodewijk, Wakil Ketua DPR, ada Pak Trimedior, banyak tokoh-tokoh besar. Didaftar di Senayan sana Pak. Ini kenapa kok gagal? Ini kenapa kok gagal? Kita analisis. Lu Pak Trian nggak mungkin gagal. Kok iso gagal? Oh rupanya beliau sudah kehilangan kekoreaannya. Paham? Kalau kau sudah jadi Korea, pertahankan mentalitas Koreamu. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih Komandan Pacul. Oke, sangat luar biasa. Oke, kita minta barang 5 menit kepada Mas Irfan untuk memberikan komentar atau tanggapan. Izin merokok ya. Siap. Wah berat ini, suruh nanggepi komandan ini. Tapi saya suka tadi. Satu, jadi ini kalau teman-teman misalnya ditanya, kamu sudah kalah belum? Kamu kalah kan? Enggak, saya kan belum menyatakan kalah. Berarti kan belum kalah. Lah kalau misalnya enggak pernah merasa kalah, masih mau berjuang terus, berarti kan enggak ada kata kalah. Wong saya belum kok, ini perjuangan belum selesai, saya enggak boleh kalah. Kalau sudah mentalitasnya seperti itu nggak pernah kalah karena ada pertarungan-pertarungan selanjutnya. Ini yang saya suka dari dari sebut saja mentalitas Korea ini, itu jalan kesatria sebenarnya. Makanya nanti beda dengan jalan Brahmananya Pak Faiz, itu beda. Jadi harus dibedakan. Nanti diukur sendiri. Takarannya apakah Anda memilih jalan kesatria atau jalan yang lain, karena jalan-jalannya ini banyak begitu. Nah persis saya menangkap misalnya Pak Pacul ini kayak Bimo itu kalau mau ketemu kesejatian, kebahagiaan gitu ya, itu jalannya itu bahasanya nggak boleh kromo gitu. Dia orang yang lugas, nggak perlu kromo inggil, bahasanya nggak perlu diperhalus, tapi malah bahasanya Bimo itu dikenal sebagai orang yang tidak bisa berbahasa kromo, nggak mau berbahasa kromo. Nah, kecuali sama ibunya. Nah, itu akhirnya bahasa ngoko. Nah, ini saya bayangin jalan ini jalan ngoko. Makanya nggak ada tapa-tapanya, langsung perang sama Rukmoko, sama Rukmukolo, sama naga gitu, sudah tarung menang. Nah itu jalan bertapanya, jalan pertarungan. Terus menerus bertarung sebagai jalan kesatria. Tidak ada kata putus, tidak ada kata berhenti. Kalau misalnya sekarang kalah, loh kan belum final, wong finishnya masih di sana, masih ada pertarungan lagi dan terus menerus tidak mau kalah. Orang yang dalam dadanya ada bara yang tak mau kalah, berarti dia tidak akan pernah kalah. Alias dia tidak mau tunduk pada kenyataan kekalahan. Dia terus-menerus menciptakan permainan-permainan baru dan akhirnya terus menunaikan tugas itu sampai nanti ajal menjemputnya. Ini jalan kesatria sejati, saya pikir begitu ya. Nah, nanti terserah, tapi mungkin beberapa orang kadang memilih untuk beberapa kesatria itu kemudian memutuskan untuk jadi Brahmana. Tapi sepertinya Pak Komandan Pacul ini tidak memilih ke sana. Kecuali nanti ada perintah dari sang raja untuk itu pensiun, ya benar. Untuk pensiun, terus saya mikir jalan ini yang perlu ditiru mungkin dari teman-teman hari ini ya, jalan yang nggak mau kalah alias kelihatannya sudah
tadi saya metaforkan tadi, sepertinya tongkatnya itu sudah di bawah itu kalah, ternyata balik lagi. Ada kelenturan, ada kelentingan, ada galah yang lentur yang menjadikan dia terus-menerus melinting tanpa henti. Terima kasih dari saya, begitu. Terima kasih banyak Mas Irfan. Tepuk tangannya untuk Mas Irfan. Baik, untuk selanjutnya kami kasih waktu yang kurang lebih sama kepada Pak Faiz. Oke, baik, terima kasih. Ini untuk teman-teman ya yang hadir sore hari ini. Ada banyak pelajaran. Jadi ada banyak apa kalau dalam bahasa filsafat itu ya, archetype. Jadi satu pola dasar hidup yang menurut saya menarik. Kalau dalam bahasa saya seperti yang disampaikan Pak Komandan Pacul tadi, itu bagaimana tipes, karena archetype pejuang itu kan macam-macam. Kalau beliau ini kan karena jalan kesatria, itu tipenya lebih ke warrior. Melihat hidup ini sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Jadi hidup ini dari tantangan ke tantangan, untuk ditaklukkan. Nanti ada orang yang tipe hidupnya altruis. Ada orang yang tipe hidupnya orphan. Orphan itu tipe hidupnya seperti anak yatim. Yang tipe hidupnya itu mencari kenyamanan, mencari perlindungan, mencari dan lain sebagainya. Nah, sore hari ini kita belajar dari beliau bagaimana tipe seorang warrior. Jadi menjalani hidup sebagai seorang petarung. Dalam bahasa saya yang beliau sampaikan tadi, beliau ini seorang yang tidak mundur karena tantangan. Dan itu ciri utama di tipe warrior. Nanti mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih kliknya dengan tipe yang altruis. Lebih suka pengorbanan demi pengorbanan. Nanti mungkin ada yang lebih suka ke seperti tadi, tipe Brahmana. Fokus, pokoknya saya perbaikan diri, saya belajar dan lain sebagainya. Message utamanya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman jadilah dirimu sendiri, jadilah manusia yang manusia. Idealismenya Pak Pacul tadi kan menarik, bahwa beliau punya idealisme sangat terasa, tapi idealisme yang tidak jauh dari realitas hidup beliau. Idealisme yang tidak terlalu berjarak dengan kenyataan hidup kita. Hari ini banyak orang yang punya idealisme, yang idealismenya terlalu jauh dari kenyataan hidupnya. Contoh sederhana tadi beliau menjelaskan, yo kalau sudah biasa minum, yo jangan ujuk-ujuk pengen dadi kiai terus nak ngombe belas. Idealismemu terlalu jauh. Iya, kalau sudah terlanjur suka ngerokok, ya jangan, besok saya enggak ngerokok lagi. Terlalu jauh idealismemu. Saya sering bilang, idealisme yang terlalu jauh dengan realitas hanya akan membuahkan kekecewaan dan penderitaan. Maka itu ya, jadilah manusia yang biasa saja. Kalah, oh iya kalah. Tapi saya tidak nyerah kok, saya siap bangkit lagi, berjuang lagi. Tapi kalau disuruh minggir ya minggir. Kan itu tidak rumit berpikirnya. Nah, ini ada seorang filosof yang punya kalimat menarik. Manusia itu salah satu makhluk yang paling sering membuat ruwet hidupnya sendiri yang sederhana. Mari tidak kita bikin ruwet, tidak kita bikin sederhana, tapi bermakna. Nah, ini menurut saya penting ya pelajaran-pelajaran dari beliau tadi. Pak, kalau kalah bagaimana? Ya kalah ya berjuang lagi. Kan gitu simpel, bangkit lagi. Kalau nanti disingkirkan sudah selesai ya pensiun. Kan begitu saja. Tidak terlalu dibikin rumit. Itu menurut saya ya contoh-contoh eksemplar-eksemplar yang untuk jadi bahan renungan kita, khususnya teman-teman yang muda. Karena banyak anak-anak muda hari ini itu yang lemes Pak Wacul. Sering banyak yang curhat ke saya itu padahal problem kecil-kecil. Tidak sebesar problem panjenengan, kadang cuma tidak dapat pacar wae stresnya koyo kelangan. Iya, kadang. Iya, saya kaget pas ada cerita ada mahasiswa yang skripsinya tidak selesai-selesai terus berniat bunuh diri gitu. Iya. Jadi kok ya eman zaman saya dulu ada sampai semester
14, 16 enggak masalah, enggak selesai. Masih tahan banting. Sekarang ada problem kecil-kecil, sudah drop, sudah lembek. Makanya pelajaran dari beliau tadi, ya kalah, sedih ya sedih, ke rumah sakit iya, tapi kan mikir, terus bangkit lagi. Tidak pura-pura kuat bahwa kuat saya, enggak kecewa ya kecewa, sedih ya sedih saja. Tapi terus bangkit lagi. Ini bagi saya pelajaran-pelajaran seperti ini penting untuk teman-teman muda hari ini. Baik, saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Faiz. Saya kira itu akan menginspirasi kita sebagai kader-kader Korea. Di sini cetakan pertama buku ini tertera Maret 2004. Tapi saya pikir draftnya sudah berbulan-bulan sebelumnya. Jadi di sini teman-teman akan menemukan bahwa ada salah seorang Korea yang dicontohkan Bapak Komandan Pacul, mentalitasnya itu ada 100% Korea. Tapi rupanya saya duga ya, orang itu juga yang membuat komandan kalah. Nah, jadi kan ini Korea 100% Korea yang kemudian menyeberang menjadi Korea Utara. Kira-kira kan begitu, Pak? Bagian ini tolong di-cut nanti ya. Tapi pertanyaan saya kemudian ke Mas Putut sebelum ke komandan, apakah di buku berikutnya, jika itu memang akan ada buku berikutnya, bagaimana menempatkan Korea yang harus sabar terus, tapi ketika di puncak kekuasaannya justru menjadi Korea Utara, itu bagaimana mengantisipasi itu? Gitu, sebentar. Tentang buku, teman-teman, ini sudah jadi buku bestseller ini. Ini yang cetakan selanjutnya itu udah ada logonya bestseller nih. Tepuk tangan dulu ini. Oh, mana ada buku politikus bestseller, Bos? Nah, tentang pertanyaan itu, gini, saya itu akhirnya walaupun tidak punya nomor HP-nya Komandan Pacul sampai sekarang, saya pernah dipanggil lah, diajak ngeteh gitu 2 kali. Yang pertama 3 jam, yang kedua 6 jam. Tentang filsafat kekalahan. Nah, itu buku selanjutnya. Jadi sebaiknya waktu saya berikan kepada komandan saja. Monggo komandan, sekalian closing statement. Terima kasih Mas Putut dan Mas, saya ini udah tua suka lupa, Mas Novel. Kalau Mas Fahrudin Fakih, ini ahli filsafat. Diko boleh belajar dari dia. Dalam bahasa Jawa, tugas beliau ini pakai bahasa Jawa nih, memberi obor bagi mereka yang kepetengan itu kegelapan. Dia kasih obor bagi yang kegelapan, dia kasih tongkat bagi yang meniti jalan yang licin. Itu kepada beliau. Supaya sesuai nanti. Kalau model Bambang Pacul, ini memang model sendiri. Yang beliau sudah rumuskan tadi. Nah, kalau soal buku ini, sesungguhnya saya juga tidak ingin bikin buku. Ini ngalir. Tiba-tiba melalui Andika itu mesin ITB, anaknya sahabat saya, putra sahabat saya, ibunya sahabat saya, bapaknya sahabat saya, bukunya daminya dikirim ke dia. Kemudian dikirim ke saya. Boleh nggak ini dicetak? Ya ketemu dulu dong, saya bilang. Ada 9 bab. Gue bilang jangan 9 bab dong. Saya bilang kenapa? Kalau 9 itu angka sempurna. Kita ini bukan orang sempurna. Jadi Mas Putut bikin 7 bab saja. Supaya apa? Karena kalau orang Jawa itu pitulungan. Supaya kita mendapat pitulungan. Pitu itu juga pituduh. Orang tua kepada anak, pitutur dari yang maha kuasa kepada kita. Kemudian kalau orang tua itu pitutur, jadi ada 3 ini. Kemudian ada kalau 7 itu jangan sampai lupa pada tujuan. Maka angka 7 itu menjadi angka keramat bagi Bambang Pacul. Dulu saya di 2004 jadi anggota Dewan, saya memilih komisi 7. Lantai tempat saya juga saya ambil lantai 7.
Ku bersihkan itu lantai 7. Dah, ini lantai para pimpinan fraksi PDI Perjuangan. Begitu, itu apa? Nomor plat mobil saya juga tak kasih 7. Kalau ada nomor plat 77, itu nomor saya. Itu kok bukan 77 Pak, itu barang pinjaman. Gitu loh. Jadi pasti kalau 77 aku punya. Tapi kalau yang enggak 7, bukan. Itu barang pinjaman. Aku selalu pakai nama 7. Ini yang Mas Putut. Jadi ngobrol kita. Monggo aja Mas Putut mensarikan dari podcast-podcast yang kami bikin di Mojok dan di Total Politik. Jadi nggak ada brief, nggak ada. Jadi itu hanya kalimat yang salah aja, hanya beberapa saya coret tuh. Ini aja Pak, monggo. Kemudian di launching harganya berapa? Ya 77 rupiah saja. 77.000 rupiah aja, gitu aja. Simple. Jadi kita hidup ini harus mendapat pertolongan dari yang kuasa. Begitu Mas Faiz. Supaya Diko juga paham kalau kami juga percaya pada Tuhan. Ini kan orang menganggap Pacul ini agamanya racetoy kan gitu. Itu kira-kira ya. Kalau soal buku kedua saya juga tidak punya keinginan membuat. Kalau mau dibuat ya monggo aja. Saya nggak punya keinginan apa-apa. Pak Pacul mau terkenal? Enggak juga. Saya juga nggak terkenal buat apa. Bagi saya udah nggak ada. Nah, kalau hari ini kok Pak Pacul datang, ini janji. Ini janji sama Mas Putut, Mas, mosok buku udah dijual kok tidak ada launching bukunya. Apakah Mas Pacul mau datang kalau ada launching buku? Datanglah saya, gitu. Jadi hari ini datang, saya meninggalkan rapat DPP ini, izin datang sini. Ada rapat tadi jam 10, saya terbang jam 8.50 sini, gitu loh. Tapi saya minta izin, tertib saya, gitu loh. Cah tertib, izin sini. Jadi saya penuhi janji saya semua. Tanpa saya bermaksud nyombong, sesungguhnya saya udah pengen pensiun. Gitu loh. 2019 itu saya merasa udah nggak punya utang. Udah tak lunasi semua. Nah kemarin karena dipaksa untuk nyalon lagi, terpaksa saya punya utang janji kampanye. Nah ini harus saya selesaikan. Apakah nanti pertempuran ini saya menyiapkan diri untuk pertempuran. Tapi apakah akan dipakai lagi apa enggak? Itu urusan raja. Gitu. Teruskan Pacul, teruskan. Kalau enggak stop Pacul, berhenti. Udah. Sepele aja, sederhana itu. As simple as that. Sederhana aja. Hidup kok dibikin ruwet, kan gitu loh. Ya udah, gitu aja. Selesai. Ya Mas ya. Jadi closing statement saya adalah Adinda, kalian hidup ke depan, saya katakan tantangan paling utama adalah ekonomi. Ekonomi makin lama akan makin sulit. Diko yang paling sulit nanti adalah bagaimana Anda berdaulat di bidang ekonomi. Bagi para lelaki, kedaulatan ekonomi itu menjadi keharusan, wajib hukumnya. Adalah wajib hukumnya untuk berdaulat di bidang ekonomi. Pak Pacul apakah tidak menggaji istri? Saya tidak pernah terlambat menggaji istri. Meski itu dari uang dari manapun. Istri, tetap saya gaji. Gitu loh. Pada basic life-nya tak beresin. Diko ke depan akan mengalami kesulitan itu. Maka siapkan diri Anda sebaik-baiknya. Pak Pacul gimana cara, udahlah kalau suara melenting itu konsepnya hanya sederhana. 3 tadi, pelayanan, udah. Layani galahmu dengan baik. Abstraksikan keinginan galahmu. Asuh pikiran galahmu. Terus menerus, kau akan dilentingkan. Kalau ini galah saya ini kayak kelihatannya nggak beres ini, pindah galah. Gitu loh. Pak Pacul, oh kalau aku pasti melentingkan pasukan saya.
Gitu loh. Saya lentingan. Ada staf saya, sekarang saya sudah jadi anggota DPR, terpilih. Masuk sini, terpilih. Enggak, mesti begitu. Jadi pilihlah galahmu sebaik-baiknya. Oke? Understand? Janganlah bergaul pada galah yang salah. Jangan kau gauli galah yang salah. Kau pilih galah yang benar. Clear? Ya? Carilah galah yang punya karakter. Karakternya kayak apa Pak Pacul? Oh kan nanti tanya Mama, Mas Faiz. Faiz ya? Pak Farudin Faiz. Mas Irfan. Pak Farudin Faiz itu bisa memprediksi, oh ini galah tepat ini. Hah? Cetak? Ya, kalau Bambang Pacul atas dasar pengalaman. Ya? Penting. Itu penting buat kau. Sampai kau punya posisi, kalau nanti udah dapat uang rutin, ini uang rutin nih, ada uang besar, jangan tergesa-gesa pindah dulu. Perhatiin sebaik-baiknya dulu. Hitung-hitungan keputusan soal keuangan, ini bahaya ke depan. Percaya sama saya. Pak Pacul, bener ini Pak Pacul, udahlah. Bambang Pacul paham betul. Keadaan keuangan Republik paham betul. Ya, jadi hati-hati. Kan gitu loh. Hati-hati bener nih. Ya, kau ya, jangan sampai kau habiskan masa mudamu untuk hura-hura. Selesaikan kuliahmu. Karena meski, ini bener nih. Serius sih saya. Selesaikan kuliahmu, meski kuliahmu mungkin dari sekolah sore, tidak apa. Selesaikan, itu hanya kartu. Understand? Clear? Jadi para Korea tidak diizinkan untuk menjual belas kasihan. Clear? Cetak? Korea-Korea bersatulah, merdeka! Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Karena waktu sudah malam, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Irfan, kepada Pak Faiz, kepada Komandan sudah hadir ke sini, kepada Mas Putut juga. Tanpa harus memberikan kesimpulan, teman-teman lah yang harus mencatat dan menyimpulkan sendiri apa yang didengarkan dari tadi. Dan mohon maaf karena tidak ada kesempatan untuk tanya jawab secara langsung. Nanti kita tunggu saja buku selanjutnya dari Mas Putut. Mungkin jawaban saya yang tidak terjawab barangkali akan dijawab di buku itu. Oke, mohon maaf jika ada kesilapan kata, ada kegalatan diksi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.